Oke, sebelum kita mulai belajarnya, kita main game dulu buat pemanasan. Nah, jadi ini gamenya lebih cepat waktunya. Jadi kalian, Bu Arum, tantang adrenalinnya, ya. Ini hanya dua jawaban, benar dan salah. Dan ada nanti soal yang ada jawabannya, tapi cuma satu. Yang lainnya itu benar salah. Jadi misalkan contohnya gini. Bendera merah putih, warnanya merah putih. Gitu kan pernyataannya, benar apa salah? Benar. Benar. Jadi jawab pilihnya benar, gitu ya. Jadi dibaca sesuai pernyataannya. Misalkan pernyataannya bendera merah putih, warnanya merah putih biru. Kalau salah, berarti klik salah. Oke? Nih, Bu Arum. Maaf, masuk. Iya, nggak apa-apa. Kita main game dulu. Linknya. Iya, sabar. Bentar. Ini yang baru masuk. Nih, dilihat di chat linknya. Udah ada chatnya. Udah, Bu. Nah, kalau ada yang diminta apa namanya kodenya, ini kodenya. Oke, Anjaya sudah masuk. Ya, Bu, ntar, Bu. Udah, Bu. Udah dalam game ini, Bu. Tinggal dimulai. Linknya ada di ini. Ada di mana namanya? Chat. Coba lihat chatnya. Di sini baru Yan Jaya, Anandika, Mania, Sintia, Alvin. Iya, Alvin, Era. Era, terus Era udah di Angelika, rumah ya, Nak? Arna. Ya, Bu. Sudah, alhamdulillah. Sudah nih semuanya masuk? Sudah, Bu. Belum, Bu. Oke, yang menyusul boleh menyusul ya, baru mulai. Yang udah masuk, kita mulai. 1, 2, 3. Andai. Bapak kasih adalah Hatta. Benar kan? Ketika salah. Tidak benar. Salah. Enggak, habis benar. Apa ini? Tidak, salah.
Yang baru masuk boleh lihat chatnya ya. Kalau mau ikut main game sambil belajar, boleh diklik. Pertanyaannya mengenai pembelajaran semua, insya Allah seru. Klasemen pertama yang Jaya dikejar sama Nabila dan Era. Ayo yang lain juga kejar, jangan mau. Farid juga lagi mengejar. Wih, Agung. Wih, Faris Zaki peringkat kedua. Nabila nggak mau kalah. Nabila langsung ke peringkat kedua. Yan Jaya udah selesai? Oh belum. Wah, Yan Jaya masih, untuk sementara dia masih mempertahankan posisi pertamanya. Wih, Nabila langsung melonjak. Ayo yang lain, ayo. Wih, Rahmania langsung melonjak. Yan Jaya langsung membalap lagi, nggak mau kalah Yan Jayanya. Wih. Nah, bukunya itu apaan? Ya, Tuhan. Yan Jaya udah selesai. Udah, Bu. Udah mana ngerinya? Wih, Faris membalap. Oke, Udah, Bu. sudah ya, sudah selesai semua? Belum? Lagi ya, Bu. Oh, masih ada yang belum. Warum kasih waktu 5 menit lagi. Enggak deh, kebanyakan. 4 menit. 4 menit untuk yang belum selesai. Ya. Udah, Bu, kembali lagi ke Zoom, Kak, Bu. Iya, boleh kembali lagi ke Zoom. Nih, untuk peringkat sementara dipegang peringkat pertama Nabila, Hana, terus Rahmania, dan Farid Zaki. Tadi kejar-kejaran ya, seru banget. Ini masih ada yang mau naik ke atas nih. 4 menit lagi, waktunya baru akhiri kuisnya. Yang udah boleh kembali ke Zoom. Gimana, ada pertanyaan yang salah nggak? Nanti aja ya, kita bahas ya. Woi, dia naik. Wih, dia langsung peringkat 8. Ayo, yang lainnya. 3 menit lagi.
Ini 13 dari 18 sudah selesai. Wah, dia naik ke peringkat 6. Wes, Arya naik ke peringkat 10. Dua menit lagi baru mengakhiri gamenya. Oke, 1 menit lagi ya. Ini udah selesai 16. Berarti 2 lagi yang belum kelar ya. Oke, baru mengakhiri permainannya dan ini pemenang game hari ini. Congratulations. Oke. Wah, 95%, 100%. Oh, ternyata cuman kalah kecepatan ya anak-anak. Oke, mastery part. Oke. Stop. Gimana, ada yang salah nggak jawabannya? Ada, Bu. Yang mana? Ada, Bu. Tentang Ada, Bu, apa? Yang sulit tentang apa? Sulitnya karena cepat gitu, Pak, waktunya. Jadi nggak sempat mikir. Iya, Bu. Oke. Sempat mikir. Nggak sempat mikir. Oke ya, kita hari ini akan belajar PKN. Gamenya udah dulu. Kita akan belajar PKN. Baru mute sebentar dulu suaranya. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kita mulai pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mendalami lagi pelajaran mengenai persatuan dalam perbedaan ya. Nah, persatuan dalam perbedaan di kehidupan sehari-hari. Kita harus meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Jadi, para pejuang itu nggak mungkin menang kalau mereka tidak bersatu. Ya, Indonesia kembali lagi baru ingatkan bahwa Indonesia ini tidak akan merdeka kalau rakyatnya atau bangsanya tidak bersatu. Ya, jadi kita harus meneladani para pejuang. Kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa ya harus diterapkan ya agar kemerdekaan kita ini tetap dipertahankan. Dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Tentunya kerjasama dalam hal kebaikan ya, tidak boleh melakukan kerjasama dalam hal keburukan. Nah, nih contohnya kerjasama di lingkungan rumah. Misalkan, nih ya,
saling membantu menyiapkan, ini ada beras, ada baju, ini mungkin keluarganya sedang ingin memberikan bantuan kepada orang lain ya. Itu juga salah satu dari bentuk kerjasama dalam hal kebaikan. Misalkan ada temannya yang kesulitan ya, temannya satu kelas kesulitan. Misalkan lagi sakit, oh yuk kita patungan yuk. Misalkan 2000. Nah ya dibelikan buah, dikasih temannya yang sedang sakit, misalkan kayak gitu. Itu adalah salah satu kerjasama yang baik ya. Kalau misalkan kerjasama yang buruk, pasti anak-anak paham lah ya, udah kelas 6 pasti udah tahu kerjasama yang baik dan buruk. Misalkan kerjasama mengerjakan ulangan itu nggak baik ya. Kalau ulangan harus kerja sendiri-sendiri, kecuali memang ditugaskan untuk kerja kelompok. Nah, ini manfaatnya. Manfaat kerjasama itu apa sih? Kenapa kita harus bekerja sama gitu ya? Manfaatnya adalah satu, pekerjaan akan cepat selesai. Nah, kalau misalkan pekerjaan dikerjakan bersama pasti cepat selesai, terasa ringan dan memperkuat semangat persatuan kita. Sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, jadi para pejuang itu juga bukan hanya bekerja sama saja, bukan hanya bersatu saja, tapi rela berkorbannya juga harus kita terapkan, harus kita ikuti yang hal-hal yang baik ya. Nah, ini adalah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Nah, gimana sih Bu rela berkorban itu gitu ya? Kalau dulu para pejuang kita rela berkorban ya, mempertaruhkan nyawa. Kan kalau misalkan ikut perang itu bahaya ya. Pasti bisa terbunuh di medan perang gitu kan. Kemudian meninggalkan keluarganya, mereka rela berkorban, mengorbankan waktunya, ya nggak bisa bermain-main gitu ya, nggak bisa santai waktunya, mereka rela berkorban. Nah, rela berkorban ini dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan nasionalisme, gitu ya. Boleh diperhatiin. Gitu. Jadi kalian juga misalkan nih belajar sekolah ya, rela berkorban, mengorbankan waktu bermainnya misalkan. Ya, berarti rasa tanggung jawabnya itu pasti akan nanti timbul gitu. Timbul, oh, aku harus mengerjakan tanggung jawabku sebagai murid, sebagai siswa. Udah korbankan dulu waktu bermainnya gitu ya. Waktu senang-senang santainya dikorbankan dulu gitu. Ya, Wak, ada apa, Nak? Oke, boleh diperhatikan ya. Kemudian rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Jadi kalau kita rela berkorban, mau membantu, pasti persaudaraan itu semakin erat, ya, semakin baik silaturahminya. Menyisihkan uang saku dan pakaian layak pakai untuk membantu korban bencana alam termasuk contoh sikap rela berkorban. Nah, nih misalkan ya, naudzubillah misalkan Indonesia ada daerah yang terkena bencana alam. Misalkan kayak kemarin saat dekat-dekat ini ya di Banjarmasin ada banjir ya. Kita nggak bisa misalkan ke sana bantuin mereka, nolong mereka. Kita nggak bisa nih ke sana. Ya kita sisihkan apa yang kita bisa bantu. Misalkan uang sakunya anak-anak ya, uang sangu. Kemudian misalkan pakaian-pakaian yang masih layak pakai gitu kan, disisihkan. Misalkan anak rela korban bencana alam banjir, itu pasti kan buku-buku pelajarannya berkurang. Misalkan kalian, oh ini ada buku tulis, disisihkan yang masih bagus, dikasih kayak gitu kan ya. Nah itu juga salah satu sikap rela berkorban. Nah jadi kita harus saling tolong menolong, apalagi sesama bangsa Indonesia ya, sesama teman yang dekat-dekat nih. Gitu. Kemudian lanjut. Jadi kita harus rela menolong, rela berkorban.
sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan juga. Nah, jadi tadi ada rela berkorban, ya. Sekarang pantang menyerah. Nah, pantang menyerah. Selain rela berkorban, sikap pantang menyerah juga dibutuhkan dalam bekerja sama. Para pahlawan kita mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Akan tetapi mereka tetap tidak menyerah begitu saja. Setiap kali menghadapi rintangan, ya, mereka berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut. Jadi kalian juga sekarang kan nggak ada perang-perang ya, alhamdulillah ya. Jadi kalian tetap harus jangan pantang menyerah. Misalkan mengerjakan matematika, ih kok nggak paham-paham sih, terus ya udahlah, menyerah aja, nggak usah dikerjain lagi. Jangan kayak gitu ya, harus terus. Gimana ini caranya? Mungkin nonton YouTube lagi berkali-kali, atau tanya ke bu guru, atau tanya ke ayah bunda, atau yang misalkan les ya, tanya ke gurunya. Gimana caranya supaya kalian paham, jangan menyerah begitu aja. Aduh, soalnya sulit ini, menyerah aja, jangan ya. Nah, walaupun kita sudah tidak di medan perang, kita harus tetap itu tadi, ya, pantang menyerah, tidak boleh berputus asa, ya. Agama kita pun juga kan mengajarkan untuk tidak boleh berputus asa. Lanjut. Nah, giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik merupakan penerapan sikap pantang menyerah. Nah, sama seperti yang tadi Bu Arum bilang ya, kalian harus giat belajar gitu. Yang sulit-sulit jangan menyerah, udah stop aja ini sulit gitu. Jangan, kalian harus rajin belajar. Itu juga salah satu cara kalian untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi anak-anak murid ini, anak-anak siswa ini banyak andilnya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau kalian penerus bangsa ini males-malesan ya, pantang suka menyerah, suka berputus asa, ya bagaimana caranya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ya kan ya? Nah, lanjut lagi. Bentar. Pause dulu ya, Bu Arum. Baterainya habis. Mau. Mau. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Oke, udah ternyata. Baru sampai lupa kan gara-gara ngecas. Kirain belum kelar. Nah, itu ya jadi ya penerapan ya sikap-sikap pahlawan yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Itu dan semua itu ada di sila Pancasila kita ya. Kita harus menerapkan sikap-sikap itu. Pantang menyerah. Kecil. Apa namanya? Maaf, baru diajak ngomong. Oke, sampai mana tadi? Ya, itu ya, pantang menyerah, terus rela berkorban. Ya, rela berkorban, terus saling tolong-menolong. Kemudian, apalagi ya, kerjasama. Itu tuh harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan sampai anak-anak baru ini memikirkan diri sendiri, ya, memikirkan diri sendiri, memikirkan kenyamanan diri sendiri. Udahlah, aku nyamannya nggak belajar kok, kayak gitu. Ya udahlah, aku nyamannya santai-santai, aku mau santai-santai aja, mau rebahan, aku mau jadi kaum rebahan nih, gitu kan. Jangan ya, kalian harus jadi manusia yang itu tadi, yang keren dengan cara bertanggung jawab atas apa yang harus yang jadi tanggung jawab kalian. Jalankan tanggung jawabnya sebagai seorang murid, sebagai seorang anak, sebagai seorang hambanya Tuhan ya. Hambanya Tuhan, kita punya kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan. Gitu. Kemudian bekerja sama. Kalian harus bekerja sama dimanapun, di rumah, di sekolah,
ya harus bekerja sama gitu. Jadi harus saling tolong menolong juga, tidak boleh membeda-bedakan. Oh ini bukan temanku, oh ini bukan di SD-ku, oh ini bukan di kelasku, aku nggak mau nolong kayak gitu. Jangan. Oh ini bukan satu agama nih, oh ini bukan satu suku nih, kayak gitu. Jangan, nggak boleh ya. Tidak harus menolong, tidak memandang perbedaan gitu. Nah itu aja. Kalau PKN Mana Bu Arumnya? internetnya, jaringannya, soalnya di baru di sekolah. Oh, Terus habis itu hujan, jadinya ya begitu deh internetnya ya. Jadi ya maaf. kan itu lah Bu yang like. Iya, Berapa? ngelek-ngelek ya. Tapi tadi pas penjelasan Ini aja nggak, jaringan. pas penjelasan nggak ngelek kan, yang di video tadi ya. Bu. Enggak, Bu. Oke. Sebentar lagi ngelek. Sebentar lagi ngelek. Ya udah kalau gitu PKN-nya udah kelar. Habis ini PKLH kita matikan dulu ya, karena di sini kan guru-guru yang lain juga